Ical. Ical. Nggih. Rek mosok kampung ya lek mbon mangke. Nggih. Injing gletek turu di jumblangane Cak Bonto niku. Waduh, lah iki opo ngene lho. Akhire Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi bersama kami tim PJSP dalam penelusuran jejak sejarah di Pasuruan. Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada video kali ini kami akan mengajak sobat semua mengunjungi beberapa situs pemakaman yang berada di wilayah Kabupaten Pasuruan, dan tentunya dengan beberapa temuan artefak yang berhasil kami selamatkan dari kehancuran meskipun dalam kondisi yang sudah tinggal beberapa bagiannya saja. Tapi setidaknya kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk terus mencari peninggalan-peninggalan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan untuk kami lestarikan, dan nantinya bisa menjadi sumber referensi juga sebagai edukasi bagi para generasi muda pecinta dan pelestari sejarah budaya di kemudian hari. Lokasi yang kami tengarai adalah sebuah situs pemakaman kuno yang pertama berlokasi di Desa Jeladi, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Namun sangat disayangkan, lokasi pemakaman kuno ini telah mengalami kerusakan karena tertimpa pepohonan yang tumbang di sekitarnya. Pemakaman adalah upacara yang berhubungan dengan prosesi akhir jenazah, seperti penguburan atau kremasi, dengan perayaan yang dilakukan. Adat istiadat penguburan terdiri dari kepercayaan dan praktik kompleks yang digunakan oleh suatu budaya untuk mengenang dan menghormati orang mati, mulai dari pemakaman, hingga berbagai monumen, doa, dan ritual yang dilakukan untuk menghormati mereka. Adat istiadat berbeda-beda antar budaya dan kelompok agama. Sudah kacir kocar guys, kacir kocar, kucur kacir, kucur ya. Pemakaman memiliki komponen normatif dan hukum. Motivasi sekuler yang umum untuk melakukan pemakaman mencakup berkabung atas almarhum, merayakan kehidupan mereka, dan memberikan dukungan serta simpati kepada mereka yang berduka. Selain itu, pemakaman mungkin memiliki aspek keagamaan yang dimaksudkan untuk membantu jiwa orang yang meninggal mencapai akhirat, kebangkitan, atau reinkarnasi. Pemakaman biasanya mencakup ritual yang melaluinya, yaitu jenazah menerima disposisi akhir. Tergantung pada budaya dan agama, hal ini dapat berupa penghancuran jenazah, misalnya dengan kremasi atau penguburan di udara, atau pelestariannya, misalnya dengan mumifikasi atau penguburan. Perbedaan keyakinan tentang kebersihan dan hubungan antara jiwa dan raga tercermin dalam praktik pemakaman. Sedangkan upacara peringatan atau perayaan kehidupan adalah upacara penguburan yang dilakukan tanpa jenazah orang yang meninggal. Kata pemakaman berasal dari bahasa Latin yaitu funus, yang mempunyai arti bermacam-macam, antara lain jenazah dan upacara penguburan itu sendiri. Seni penguburan adalah seni yang dihasilkan sehubungan dengan penguburan, termasuk berbagai macam makam dan benda-benda yang dibuat khusus untuk penguburan atau yang sering kita kenal dengan sebutan bekal kubur. Upacara pemakaman sama tuanya dengan budaya manusia itu sendiri, bahkan lebih tua dari Homo sapiens modern dan setidaknya berusia 300.000 tahun yang lalu. Misalnya di Gua Shanidar di Irak, di Gua Pont Newydd di Wales, dan di situs lain di Eropa dan Timur Dekat. Para arkeolog telah menemukan kerangka Neandertal dengan lapisan khas serbuk sari bunga. Penguburan dan penghormatan yang disengaja terhadap orang mati ini telah ditafsirkan sebagai kesan bahwa Neandertal mempunyai kepercayaan agama meskipun buktinya tidak jelas. Penelitian lintas budaya dan sejarah yang substansial mendokumentasikan adat istiadat pemakaman sebagai kekuatan yang stabil dan dapat diprediksi dalam masyarakat.
Adat istiadat pemakaman cenderung dicirikan oleh 5 patokan, yaitu simbol-simbol penting, komunitas berkumpul, tindakan ritual, warisan budaya, dan peralihan jenazah atau mayat. Setelah dari pemakaman kuno Desa Jeladri, penelusuran kita lanjutkan ke sebelah utara Desa Jeladri, yaitu Desa Sumberrejo Kecamatan Winongan. Makam yang menurut estimasi kami dari budaya era Mataram ini sangat sederhana dengan ciri batu nisan diukir seperti mahkota. Lokasi pemakaman kuno tersebut terletak di sebelah barat Sendang Taman Sari Desa Sumberrejo dan di sebelah selatan objek wisata pemandian alam Banyu Biru Kabupaten Pasuruan. Pada umumnya pemakaman kuno yang kita jumpai sangatlah sederhana dan tidak seperti halnya pemakaman era Tiongkok kuno yang pernah kita temukan di wilayah Rejoso. Makam Tiongkok kuno memiliki ciri khas yang unik dibandingkan budaya lain. Orang Tiongkok kuno berpikir bahwa jiwa tetap ada bahkan setelah kematian, menganggap praktik pemakaman sebagai tradisi penting. Dari sejarahnya yang panjang, pembangunan mausoleum telah berkembang seiring berjalannya waktu, menciptakan makam kaisar kuno yang monumental dan masif. Makam kekaisaran dinasti Ming dan Qing dimasukkan sebagai situs warisan dunia. 3 makam kekaisaran dinasti Qin juga diukir pada tahun 2000 dan 2003. Ketiga makam tersebut semuanya dibangun pada abad ke-17 yang bertujuan untuk memuji kaisar dinasti Qing dan nenek moyang mereka. Secara tradisi, orang Tionghoa mengikuti Feng Shui untuk membangun dan mendekorasi interior serta semua makam dibuat secara ketat dengan mengikuti teori Feng Shui. Harmoni antara arsitektur dan struktur topografi sekitarnya dipandang sebagai bagian integral dari alam. Menurut teori Feng Shui, untuk membangun sebuah makam harus ada gunung di sisi utara dan dataran rendah di selatan, serta di sebelah barat dan timur harus terdapat sungai yang mengalir. Keberadaan pemakaman kuno layaknya sebuah kode yang mengandung banyak informasi baru atau menyisakan sebuah misteri. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak penemuan baru terkait makam kuno, entah itu makam kuno dari pejabat penting, buruh, atau bayi. Tak hanya itu, namun bekal kubur dari bekas situs pemakaman kuno pun banyak ditemukan. Ada yang berupa kepingan uang, perhiasan emas, manik-manik serta topeng jenazah dan masih banyak lagi jenis bekal kubur dan peralatan pemakaman lainnya. Namun, teramat sangat disayangkan, temuan benda-benda bersejarah tersebut kini marak diperjualbelikan. Dengan memelihara warisan sejarah akan memberikan banyak manfaat, menambah kekayaan dan khasanah budaya bangsa ini. Bahkan dalam era turisme ini, artefak budaya dan sejarah dapat mendatangkan wisatawan sehingga secara tidak langsung meningkatkan pendapatan daerah. Kap. Nyampe bro. Iku ngarepe sampean. Iku mlaku. Sebagai generasi penerus, hendaknya kita lebih bijak dalam merawat warisan sejarah, serta mengajak para pemuda untuk mempelajari rekomendasi-rekomendasi yang benar dan sesuai dalam merawat warisan sejarah. Karena hal tersebut menjadi tanggung jawab kita semua dalam menjaga peninggalan sejarah. Dari kegiatan kami ini, diharapkan dapat menyadarkan masyarakat untuk benar-benar peduli merawat warisan sejarah, yang termasuk berisi benda cagar budaya. Cagar budaya atau cultural heritage dalam pengertian UNESCO yaitu warisan budaya yang meliputi artefak, monumen, sekelompok bangunan dan situs, museum yang memiliki keragaman nilai termasuk simbolik, sejarah, artistik, estetika, etnologis atau antropologis, ilmiah dan sosial serta termasuk tangible dan intangible cultural heritage. Kemudian di Indonesia sendiri menurut Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 menjelaskan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.
Sedangkan artefak merupakan objek-objek yang pernah diubah, dibentuk, dan digunakan oleh manusia atau sekelompok manusia dalam suatu sistem budaya sebagai sarana untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Jenis data ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu relik dan monumen. Terkait dengan kerusakan terhadap cagar budaya dalam undang-undang disebutkan bahwa kerusakan bisa terjadi karena pengaruh alam dan/atau perbuatan tangan manusia. Kemudian dilakukan beberapa upaya untuk mengatasi kerusakan-kerusakan tersebut seperti melakukan konservasi cagar budaya untuk mencegah sebuah cagar budaya mengalami kerusakan yang lebih parah serta menjaga cagar budaya agar lebih awet dan tidak mudah rusak serta melakukan pemugaran atau restorasi pada objek cagar budaya. Namun tetap dengan memperhatikan beberapa hal seperti keaslian bentuk dan bahan bangunan. Jika kerusakan sebuah cagar budaya diakibatkan oleh ulah tangan manusia secara sengaja, dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan apa saja sanksi yang bisa diperoleh dari hasil tindak pidana yang telah dilakukan. Ketetapan sanksi dengan tindak pidana yang dilakukan terkait cagar budaya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 dibahas pada bab ke-11 tentang ketentuan pidana yang dijabarkan dalam 15 pasal, yaitu pasal nomor 101 sampai 115. Setiap tindak pidana yang dilakukan memiliki konsekuensi atau sanksinya masing-masing. Iya le. Riko njaluk godhong tang rusak lho. Di lokasi ini kami berhasil mengamankan sebuah buli-buli dari tanah liat yang berisi 3 buah cincin perunggu, 1 buah cincin emas, dan 1 buah hiasan berupa keong berukuran kecil berbahan emas. Menurut estimasi kami benda-benda temuan ini berasal dari era Majapahit. Perhiasan dari zaman Majapahit adalah salah satu peninggalan arkeologi penting. Benda-benda ini merupakan sumber informasi untuk mengetahui kehidupan masyarakat Majapahit di masa lalu. Bro, kuning bro. Selain mengamankannya, tindakan yang perlu kami lakukan selanjutnya adalah mencoba mengartikan makna dari simbol-simbol yang ada pada beberapa artefak temuan tersebut. Tarang. Rambutnya udah. Terus ini. Burung gambar. Ini kuno gambar. Di kandani Pak. Apa bro?
Oke sobat, sekian dulu video dari kami. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama dan tempat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Segala estimasi bisa saja berubah seiring dengan kajian lebih lanjut. Terima kasih, dan salam budaya. Sidratul Muntaha.